Kita baca Alkitab kita di 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon kasih karunia-Mu untuk kami, agar kami sementara waktu di dunia ini Tuhan, bisa hidup dalam kesalehan, tidak terhimpit, dan dapat mewartakan kebenaran-Mu kepada orang sekeliling kami. Tuhan, tolonglah kami. Namun, apapun yang Engkau izinkan Tuhan, kami akan tabah menghadapi semuanya. Dan kami hanya mohon, beri kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke. Nomor 1. Saya mau kalian memahami tentang masalah pemerintah. Di sini ada dikatakan berdoa untuk kaisar, raja, mengapa berdoa untuk mereka? Kaisar, raja, biasanya ada persoalan dengan orang Kristen. Adalah ketika timbul iri hati di dalamnya. Karena setelah jadi kaisar, manusia itu tidak pernah puas. Kepingin jadi Tuhan. Jadi merasa tersaingi. Kaisar-kaisar Romawi zaman Rasul Paulus itu mengangkat dirinya jadi Allah. Minta disembah. Contoh yang tercatat di dalam Alkitab, Nebukadnezar yang minta disembah patungnya. Besar. Kalau bunyi, sembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Jadi masalah. Nah, seringkali kaisar raja membenci orang Kristen. Kalau belum ada Kristen dulu, mereka membenci orang Yahudi. Karena ini paling keras, nggak mau sembah. Nggak mau sembah ini, nggak mau sembah orang. Nah, orang Kristen juga nggak mau. Jadi marah. Saya dengar belakangan, Presiden Xi Jinping mulai iri sama orang Kristen. Iri dengan Tuhan sebenarnya. Dan dia mulai mau ubah Alkitab lah. Bahkan gambar Yesus di rumah orang, dia mau suruh turunkan, ganti gambar dia. Model-model macam begitu. Nah, ini persoalan ini. Ya, kalau kita pasang foto Pak Jokowi sama Pak Amin, nggak ada masalah kan, itu presiden, wakil presiden. Tapi kalau disembah, orang Kristen nggak mau. Nggak mau jadi persoalan. Ya, ini seringkali yang terjadi.
Oleh sebab itu berdoa, kata Paulus ini berdoa untuk ya raja-raja, ya, pembesar-pembesar, supaya hati mereka ada rasa puas pada posisi mereka. Sudah, you know. Kita hormati dia raja, ya hormati raja lah. Hormati dia kaisarian, apa lah, you know. Hormati dia presiden. Ya memang orang baik itu menghormati semua orang pada posisinya, gitu kan? Ya. Bapak dihormatin bapak, ibu dihormatin ibu, ya kan? Kakak dihormati kakak, gitu. Ya, direktur dihormati direktur, ya enggak. Nah, gubernur dihormati gubernur, walaupun enggak benar gitu. Tapi dia tetap gubernur, gitu. Dihormati. Apalagi presiden dihormati presiden. Gitu. Tapi kalau mereka menuntut lebih dari itu, wah orang Kristen nggak bisa kasih. Nah ini timbul persoalan. Nah inilah yang menyebabkan ya penganiayaan terjadi sebenarnya. Ya, banyak waktu di masa yang lalu. Masa di mana raja dan ratu yang pegang kendali. Mereka merasa mereka seperti Tuhan. Mau cabut nyawa orang, tinggal ngomong, tuh ya, tadi pimpin nyanyi kurang bagus, bawa sana hilangkan kepalanya misalnya. Waduh, gitu. Wah, tidak ada orang bisa protes punya. Nah ini, ya nggak, siapa yang bisa protes? Ya kan, nggak bisa. Karena mereka merasa mereka bisa cabut nyawa orang, ya, membiarkan orang hidup, mau cabut nyawanya sesuka-suka mereka. Jadi dia seperti Tuhan dia. Nah itu, ya, dia mau naikkan posisinya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak kali orang Kristen salah paham dengan Roma pasal 13. Yang Rasul Paulus bilang, ya, bahwa orang Kristen itu harus menghormati pemerintah. Hormati pemerintah. Nah, sebenarnya yang namanya hormati pemerintah itu bukan gereja hormatin pemerintah, bukan jemaat hormati pemerintah. Tapi tiap-tiap orang Kristen, pribadi lepas pribadi, sebagai warga negara. Kita ini sebagai warga negara. Kita tuh harus hormat kepada pemerintah. Apalagi zaman sekarang pemerintah hasil pilihan. Walaupun tingkat wali kota, bupati, gubernur, ya kan. Nah, ini hari ini ya, tanggal berapa hari ini? 9 kan? Wah ini ya sedang pilkada, ya pilkada. Lumayan banyak daerah yang pemilihannya hari ini. Ya. Nah, ini ya hasil pemilihannya. Kalau pemilihannya fair, ya nggak ada curang-curangan, ya itulah yang menang, yang dipilih oleh mayoritas masyarakat. Hormati sebagai warga negara yang baik, lebih sebagai orang Kristen yang baik, harus hormati itu. Nah tetapi itu sekali lagi sebagai apa? Pribadi, warga negara. Ya, bukan jemaat yang harus hormati. Jemaat, bukan. Jemaat itu tubuh Kristus. Ya, jemaat itu tubuh Kristus. Lalu tubuh Kristus itu Kristus sendiri, tubuhnya loh. Ya. Yang Tuhan Yesus bilang apa? Yang kuasa alam maut pun tidak berkuasa atasnya. Wah, jemaat. Ya. Wah, jangankan kuasa pemerintah dunia, alam maut. Ya. Tidak berkuasa atasnya. Tapi orang Kristen, orang per orang, kita harus hormat pemerintah. Hormat pemerintah, dan kita tahu ada pemerintah di muka bumi ini jauh-jauh lebih baik daripada tidak ada. Nah, mungkin bahkan di dalam surat Petrus, hormati pemerintah sekalipun pemerintah yang jahat, katanya. Allah, banyak orang baca ayat tuh, loh kok pemerintah yang jahat kok masih tetap dihormati, bagaimana? Persoalannya, ya, kamu bisa bayangkan kalau tidak ada pemerintah. Tidak ada pemerintah sama sekali. Oh, saya sudah
membayangkan tahun 98 beberapa hari tidak ada pemerintah. 98. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Wih. Anda bisa bayangkan, kita belum beli rumah ini. Itu di depan sana. Manusianya penuh sepanjang jalan. Saya sama Pak Hasan jaga di sana. Simo, Stephen Endo masih kecil, turun lewat antena di belakang sini tuh. Kira-kira dekat ini. Serta di situ. Situ turun. Ya. Ini masih rumahnya Pak Yosep. Wah, mahasiswa kita waktu itu kalau nggak salah baru 7 apa 8 orang. Tahun 98. Saya pesan sama mereka, jaga baik-baik. Kalau gedung kita ini dibakar, saya bilang, pulang kampung semuanya. Ya, sekolahnya ditutup, ya pulang kampung. Waduh, jadi malu semuanya bawa pentungan itu jaga di luar sana. Ya. Ya, yang berani itu saya sama Pak Hasan jaga di sana. Akhirnya, waduh 3 hari. Pak Indro masih SMP. Waktu sudah ribut, BCA di depan ini dibakar ini. Hangus dengan sebelahnya itu. Waduh, waktu itu saya pikir gawat ini. Anak saya belum pulang, Endo belum pulang. Saya pinjam sepeda motornya adiknya Pak Yunus. Gitu. Pinjam saya bilang. Karena nggak mungkin bisa pakai mobil lagi ke sana. Malah bisa dibalik dan dibakar gitu kan. Akhirnya saya pakai helm kan nggak kelihatan kok. Saya bawa motor kayak orang gila tuh, nggak tahu lari kecepatan berapa gitu. Sebentar aja nyampe itu di daerah Gunung Sari. Endo lagi main bola. Saya teriak cepat pulang naik ke motor saya. Saya kebut pulang itu batu berseliwiran. Wah, masuk ke sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Beberapa hari tidak ada pemerintah. Waduh. Ya. Saking ributnya, televisi seluruh dunia meliput. Seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia. Sehingga rektor saya, Dr. Rod Bell, bisa telepon saya interlokal dari Amerika. Supaya tahu. Saya lihat di televisi Indonesia ribut besar. Oh iya, saya bilang benar. Masa dia tanya saya begitu? Apa yang perlu dari saya? Apa yang kamu perlukan? Aduh, saya bilang saya perlu M16. Benar waktu itu saya bilang, ini M16 saya bilang. Gimana ini ya? Waduh, 10 jalan ini. Itu dibakar, satu deret itu dibakar. Ya. Sampai ini yang gang masuk sini yang apa? Yang cek darah itu apa? Ya. Nah, yang di situ tuh. Sampai di situ apinya berhenti. Wah, saya bilang. Nah saya sungguh-sungguh memahami mengapa perlu ada pemerintah. Nah, mengapa perlu ada pemerintah? Gitu loh. Ya. Wah, lebih-lebih lagi dengar cerita kakek saya segala macam. Waktu di Tiongkok zaman dulu, wilayah begitu luasnya Tiongkok. Pemerintahnya itu nggak kejangkau urusnya, saking luasnya. Dan zaman itu nggak ada handphone, nggak ada mobil, nggak ada apa. Jadi kalau ada keributan di satu tempat, tunggu petugasnya, dulu tuh nggak ada polisi, nggak ada apa. Ya, tentara dari pemerintah, dari kerajaan, tunggu dia datang, kau udah habis duluan. Mana bisa, ya, berminggu-minggu, berbulan baru datang dia, kau udah habis duluan. Nah, makanya itu kakek saya bilang, makanya kita latihan kungfu semuanya. Karena waktu saya kecil, kakek saya itu jago kungfu. Saya rengek-rengek terus sama dia. Saya bilang, ya ada kakek saya, nenek saya punya bapak lagi Atai, saya bilang, dia tuh hebat sekali, kungfunya hebat sekali. Saya rengek-rengek waktu kecil, ajarin saya dong, ya. Waduh, ya ajarin saya. Nggak boleh. Saya bilang, kenapa nggak boleh? Atai saja bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Dulu, dibilang dulu. Ya.
Kalau sekarang sudah ada polisi, dia bilang. Dulu waktu zaman Atai tidak ada polisi, dia bilang, di Tiongkok sana. Makanya kita latihan kungfu. Untuk apa? Jaga kita. Jaga kita. Ya. Nah, ada penjahat satu gerombolan datang 20 orang, ya enggak? Cewek-cewek semua bisa dibawa. Bisa repot itu. Kalau kamu nggak bisa apa-apa. Jadi betapa pentingnya ada pemerintah. Itu ya. Maka itu. Jadi wah, ini handphone saya ini taruh di belakang, dia bunyi lagi. Untung tidak di sini ya. Nah, jadi betapa pentingnya ada pemerintah. Ya, jadi lihat. Maka itu saya sangat mengerti. Maka itulah kita harus hormat pemerintah. Orang Kristen itu harus hormat pemerintah. Dan Rasul Paulus bilang, pemerintah yang baik itu tidak mungkin bisa menentang buah roh yang di Galatia pasal 5 ayat 22 itu. Ya, kasih, sukacita, perdamaian, sejahtera. Ya, nggak ada orang waras yang bisa menentang itu, nggak ada. Gitu. Ya, nggak ada orang waras yang, kamu jangan mengasihi orang ya. Waduh, ini udah sinting namanya, ya, nggak bisa gitu ya. Nggak ada hukum, nggak ada orang waras yang melawan itu. Seringkali kekristenan menghadapi masalah, ya, kekristenan menghadapi itu adalah yang tadi itu, bahwa pemerintah, penguasa, entah penguasa lokal atau penguasa yang lebih luas, tidak puas dengan kekuasaan yang mereka miliki yang sipil itu tadi. Jadi mereka ingin melangkah lebih tinggi dari itu, ya, ingin jadi Tuhan yang menentukan hidup orang, mau cabut nyawa orang, mau apa segala macam. Wow. Jadi melampaui kuasa yang seharusnya dia miliki. Ini persoalannya di situ. Jadi mengapa kita hormat pemerintah? Mengapa kita berdoa untuk penguasa-penguasa? Supaya apa? Supaya hati mereka puas. Dan supaya mereka bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Adil. Adil terhadap semua orang. Memikirkan kebaikan masyarakat. Ini penting. Oke. Yang kedua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Idealnya pemerintah itu seperti yang saya bilang tadi itu, adil, ya toh? Menjalankan keadilan terhadap semua rakyat sama dan lain sebagainya, tidak menindas orang, ya, tidak memeras orang dan lain sebagainya. Idealnya itu seperti itu. Tetapi, wow, ini dia. Ternyata tidak seperti itu. Ada banyak kasus. Tidak seperti itu. Wow, sekarang kita lihat ya. Waduh. Yang lebih repot biasanya terjadi kekacauan itu kalau pemerintah itu digabungkan dengan agama. Ya, sepanjang sejarah ini sudah terbukti. Kalau pemerintah sipil dia gabung dengan agama, nah di situ persoalan. Di situ persoalan. Jadi bukan cuma satu agama aja bisa begitu, bukan. Yang di daerah India ada banyak misioneri yang dianiaya oleh orang-orang Hindu. Ya. Di daerah di Myanmar, ya. Di daerah Thailand di sana juga banyak orang Kristen misioneri yang dianiaya orang Buddha. Di negara-negara Arab, negara-negara Islam, banyak orang Kristen dianiaya oleh orang Muslim. Kristen di Inggris dulu, di Eropa banyak Anabaptis dianiaya orang Kristen. Ya enggak?
Akhirnya sama nggak? Sama. Jadi begini, bukan cuman umat agama tertentu saja penganiaya. Kristen nggak pernah nganiaya. Ayo coba baca sejarah. Ya nggak? Felix Mann ditenggelamkan sama orang Kristen sama orang Muslim. Orang Kristen. Hello? Michael Settler dibakar sama orang Kristen apa orang Buddha? Orang Kristen. Ya kan? Nah, lalu di mana persoalannya, di mana? Kalau kita tarik benang merahnya, kalau gitu di mana? Persoalannya seperti yang saya omong tadi itu. Pada waktu ya pemimpin agama kepingin memanfaatkan tangan pemerintah dan pemerintah penguasa ingin memanfaatkan tangan pemimpin agama untuk giring umatnya. Jadi saling memanfaatkan itu cilaka. Ya. Yang tidak sepikiran dengan mereka, yang tidak seide, yang tidak setuju dengan mereka, ya habis. Ya. Jadi masalahnya semua agama. Hari ini kita ada buku sejarah. John Bunyan dipenjarakan 12 tahun. 12 tahun di penjara. Yang penjarakannya umat agama apa? Kristen. Itu John Wells punya istri yang saya cerita hari Minggu. Suaminya ditahan sama raja. Dia tahu suaminya ada penyakit paru-paru. Ini mati punya, nih suaminya di penjara ini pasti bisa mati. Dia datang sama raja King James itu. Ya. Inggris. Ya. Minta supaya suaminya bisa diampunilah, dilepaskanlah segala macam. Apa? King James bilang, "Saya akan izinkan kau bawa istri kamu pulang ya dengan kamu. Tapi kau janji, ya, kau bujuk suami kamu pergi ke uskup, ya, dengarkan dia." Wala. Istrinya John Wells. Ya. Jalan apa? Saya lebih memilih membawa pulang kepalanya dengan celemeknya itu, ya, daripada saya harus membujuknya menentang hati nuraninya. Wah, hebat sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Umat agama apa yang tangkap suaminya? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, tadi kan raja mau minta lebih dari yang patut dia terima punya. Hormat yang sepatutnya dia terima. Dia tidak puas sampai di situ. Dia mau lebih. Jadi masalah. Sekarang, ketika agama dan negara disatukan, saling memanfaatkan, persoalan timbul. Bukan cuma 1-2 agama, semua. Termasuk Kristen. Nah, itulah sebabnya mengapa ya, Anabaptis, orang baptis, dengar baik-baik, orang baptis adalah satu-satunya orang Kristen sampai abad yang ke-19 bahkan. Ya, yang mengerti keterpisaan antara pemerintah dan agama. Harus pisah total. Hanya orang baptis yang paham akan ini. Sedangkan denominasi yang lain, ya. Katolik menguasai Italia, ya toh, menguasai
Portugis, segala itu. Anglikan menguasai Inggris, Reform menguasai Belanda, Swiss, ya. Congregational Puritan menguasai Amerika, Connecticut, dan lain sebagainya. Semuanya mereka bersatu dengan pemerintah menganiaya orang baptis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, tinggal 5 menit. Poin 3. Beberapa waktu semenjak ya, yang jalan-jalan ke Timur Tengah pulang, ya, yang dijemput besar-besaran, wow, Indonesia dibuat agak getar-getar. Akan apa? Anda sekarang sudah mulai memahami. Karena konsep yang dia pegang, yang agamanya mengajarkan, itu betul-betul agama menyatu dengan pemerintah. Ya. Jenis agamanya itu kalau tidak di backup oleh pemerintah, dia susah majunya. Oleh sebab itu mereka sangat-sangat haus akan posisi itu. Adanya apa? Manfaatkan tangan pemerintah. Ini persoalannya di sini. Dan di dalam mereka itu ada berjenis-jenis tingkatan. Ada yang agak toleran, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Kamu ke gereja kamu enggak apa-apa, kami ke sini enggak apa-apa. Ada yang tingkatnya begitu. Ada yang enggak bisa. Kalau kamu tidak baca kalimat-kalimat mereka, ya, lehermu putus gitu. Wow, anak yang macam begitu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka itu, ya, mereka pahis sana pahis sini. Baru tadi sore sebelum ke sini, jemaat kita dedep pas di grup kita, ya, rakyat Indonesia bersatu dengan TNI Polri. Ya, TNI Polri. Saya tulis di bawahnya, ya, kalau 2024 mereka yang menang, ya Polri di bawah tangannya. Ya, TNI di bawah tangannya. Bisa buat apa lagi kalau sudah begitu? Wow. Saya sebenarnya tidak membayangkannya selengkap mungkin. Ya. Mungkin Lina perang-perang di Jailolo, kau umur berapa Lina? Tahun 2000 ya? Tahun 2000. 20 tahun yang lalu. Ya. Ya. Saya sudah pergi ke sana. Ya. Saya sudah melihat abunya. Pak Oto sama abangnya Pak Nus bawa saya jalan-jalan. Pak Soento, kita lihat ini kampungnya orang Kristen yang dihanguskan rata tanah punya. Wow. Kita bawa lagi, ini kampungnya mereka yang dihabiskan juga oleh orang Kristen. Wow. Luar biasa. Gitu. Ada abangnya cerita sama saya, Pak Soento di belakang. Bayangkan, saya tinggal di seberang sana.
Justru saya tinggal dikelilingin oleh mereka semua. Pada waktu itu kejadian, dia bilang, saya tarik parang keluar. Wow, putar-putar. Aduh, saya bayangkan bagaimana itu ya. Dan supaya dia selamatkan keluarganya. Wow. Orang Tionghoa hilang dari daerah situ. Masyarakatnya jadi susah. Dagangannya nggak laku-laku. Dia punya kemiri ya, segala macam. Itu jatuh di bawah pohon, padahal sekilo itu berapa loh? Saya tanya kenapa nggak dipungut? Percuma Pak. Loh kenapa percuma? Nggak ada yang beli. Loh kenapa? Tengkolaknya pada pergi semuanya. Oh, rupanya. Aduh. Ya. Saya jalan-jalan pergi masuk satu semacam, belum ada Alfamart waktu itu, minimarket gitu jual, agak banyak lengkap lah. Saya datang ke sana, ini orang Tionghoa. Ini saya beli barang situ, saya tanya, Cik, saya bilang, sudah pulang? Ya barusan pulang, dia bilang. Waktu ribut-ribut, wah kita lari ke Manado, Pak. Oh, lari ke Manado. Ya. Saya bilang gimana cara ininya? Dia cerita sama saya, waduh kita sewa kapal, dia bilang. Kapal penuh dengan orang sampai nggak muat, kita takut tenggelam. Lalu berlayar menuju ke Manado. Ya, ini toko kita kunci habis. Wah, saya geleng-geleng kepala saya. Dahsyatnya bukan main. Dahsyatnya bukan main. Itu efek apa? Ketika pemimpin agama memakai kekerasan, ya, ingin menguasai pemerintah dan memakai pemerintah untuk tempeleng kompetitornya, ya, pesaingnya. Akhirnya jadi begitu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk keadaan Indonesia. Saya bilang, ya, hati saya bergetar. Tahun 2024 itu persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Bukan cuma malam ini. Sekarang saya hampir tiap hari saya berdoa, Tuhan, tahun 2024 kami akan jadi seperti apa? Ya. Tolonglah kami. Tolonglah Tuhan. Ya. Saya ini sudah mengalami beberapa kali. Tahun 66, 67, 68. G30S. Waduh. Ya. Saya hidup susahnya bukan main. Lebih susah dari anak panti. Itu gara-gara itu, politik. Ya. Gara-gara itu. Mulai senang. Tahun 98 saya melihat lagi satu kali dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa? Ya, waktu tahun 98, dari tahun 67, 68, 98, mereka sampai ngomong gini, katanya di Indonesia, katanya, itu siklusnya setiap 2-30 tahun akan terjadi sekali. Apakah sekarang 2024? Siklusnya, waduh Tuhan, ya. Janganlah, ya kan? Saya sudah melihat 2 kali. Tuhan tolong jangan ketiga kali untuk melihat hal-hal yang demikian ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka itu kita perlu berdoa. Ini nggak main-main, saudara, nggak main-main. Saya kasih tahu. Ini menentukan masa depan pelayanan kalian, nasib semuanya, saudara. Ya, itu tahun 2028. Lihat kapalnya belok kemana. Ya, kita tidak tahu. Makanya kita berdoa untuk pembesar-pembesar supaya mereka diberi hikmat. Masih ada 3 tahun, lebih sedikit, untuk menata
untuk menata situasi. Sehingga 2024, ya, waktu kapal harus pilih lewat mana. Tidak goncang hebat. Oke, kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, pimpinlah kami. Tuhan, kami sebagai manusia, pantas kami bisa hitung-hitung dan bisa takut. Tapi kami mau serahkan kekhawatiran, ketakutan kami kepadamu. Dan memohon kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, tolong pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Tahun 98, kami pernah mengalami hal yang sangat buruk. Tetapi Tuhan, Engkau pegang tangan kami. Engkau pegang tangan kami. Dan kami melewati itu dengan sangat baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Dimuliakanlah Engkau. Oleh sebab itu kami menaruh harap kami. Semuanya padamu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.